Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Satrio Palpi dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu dengan berjudul Simulasi Serangan Dynamic PE Injection menggunakan shelter dan Metasploit untuk pengujian keamanan sistem Windows. Saya Satrio Palpi dan NIM akhiran 1138 dengan program studi informatika pada tahun 2024. Baik. Latar belakangnya adalah penggunaan teknologi informasi di Indonesia, khususnya internet, terus mengalami peningkatan signifikan dalam 2 dekade terakhir hingga mencapai 73,24% atau sekitar 202 juta jiwa dari total populasi di dunia. Transformasi digital ini menjadikan data sebagai aset strategis yang sangat berharga bagi berbagai sektor. Namun di sisi lain, kondisi ini memperluas celah keamanan setelah serangan bagi pelaku kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini menghadapi tantangan yang cukup besar di mana ketergantungan masyarakat terhadap sistem berbasis internet yang harus terus ditingkatkan. Pada laporan yang menunjukkan bahwa tingkat kejahatan cyber berjenis malware telah mencapai lebih dari 14.000 serangan pada periode hingga April 2023. Nah, dari proposal ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana tahapan simulasi serangan Trojan menggunakan media file exe yang dihasilkan menggunakan Metasploit framework dengan teknik social engineering. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas control jarak jauh melalui sesi Metaperator terhadap sistem operasi Windows di dalam lingkungan VirtualBox. Lalu yang ketiga adalah bagaimana proses reverse connection dan remote control execution atau RCE bekerja pada aplikasi yang telah dimodifikasi dieksekusi pada sistem target. Lalu yang keempat ada strategi mitigasi dan peningkatan literasi keamanan cyber apa yang paling efektif untuk mencegah infeksi malware jenis Trojan Horse. Nah, tujuan penelitian ini ada pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan tahapan simulasi serangan Trojan menggunakan media file exe yang dihasilkan melalui shelter dan teknik social engineering dalam lingkungan VirtualBox. Tujuan kedua adalah mengevaluasi efektivitas kontrol jarak jauh seperti RCE melalui sesi Metaperator terhadap sistem operasi Windows dalam melaksanakan aktivitas post-exploitation. Lalu tujuan ketiga adalah menganalisis mekanisme kerja reverse connection dan RCE ketika aplikasi yang telah dimodifikasi dengan payload dieksekusi pada sistem target. Lalu ada tujuan terakhir adalah tujuan keempat, merumuskan strategi mitigasi dan peningkatan literasi keamanan cyber yang efektif untuk mencegah dan mengantisipasi infeksi malware jenis Trojan Horse pada pengguna sistem operasi. Ya, ada pun batasan masalah yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup. Yang pertama ada batasan 1, sistem operasi target yang digunakan adalah Windows yang dijalankan di dalam VirtualBox. Jadi objek penelitian pada proposal kali ini adalah Windows sistem operasi Windows 10. Lalu batasan kedua adalah fokus penelitian dibatasi pada teknik Trojanized executable menggunakan Dynamic PE Injection menggunakan shelter. Metode pengiriman muatan berbahaya seperti malware delivery dibatasi pada simulasi interaksi pengguna melalui teknik rekayasa sosial atau social engineering sederhana. Lalu yang ketiga ada instrumen yang digunakan dalam simulasi serangan hanya terbatas pada Metasploit framework sebagai listener dan post-exploitation. Post-exploitation ini adalah eksekusi yang dijalankan setelah pengguna menjalankan aplikasi yang sudah diinfeksi tersebut. Dan shelter sebagai injection engine. Lalu batasan keempat itu adalah pengujian respons sistem keamanan hanya dibatasi pada Windows Defender dengan konfigurasi bawaan. Lalu batasan kelima adalah aktivitas post-exploitation yang dianalisis terbatas pada kendali dasar seperti sesi Metaperator, yaitu tangkapan layar, eksplorasi sistem berkas, dan pengambilan informasi perangkat secara real-time. Lalu manfaat penelitiannya itulah manfaat teoritisnya. Pertama, ada manfaat sebagai pengembangan pemahaman dalam tentang teknik Dynamic PE Injection menggunakan shelter sebagai metode operation payload yang efektif dalam mengelabui sistem itu virus.
Lalu ada manfaat kedua, ada dokumentasi proses serangan trojan yang dapat digunakan sebagai referensi akademis untuk penelitian keamanan cyber selanjutnya. Lalu manfaat praktis yang pertama adalah memberikan insight tentang teknik dan mekanisme serangan trojan yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem deteksi yang lebih baik. Lalu manfaat kedua, memberikan pengetahuan tentang kerentanan sistem operasi Windows terhadap serangan trojan. Lalu manfaat ketiga adalah meningkatkan kesadaran tentang resiko social engineering dan pentingnya literasi keamanan cyber. Nah, landasan teori yang saya gunakan adalah ada 5, yaitu adalah keamanan cyber berfokus pada perlindungan data melalui prinsip triad confidentiality. Yang pertama ada integrity dan availability. Seiring transformasi digital, landscape ancaman telah bergeser dari metode signature based ke pendekatan adaptif berbasis perilaku. Dinamika ini menuntut strategi pertahanan modern yang tidak hanya mengaman parameter, tapi juga mampu menganalisis pola anomali proses dalam memori untuk mengantisipasi ancaman yang terus berevolusi. Lalu yang kedua ada malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, merusak, dan mengeksploitasi sistem tanpa izin. Salah satunya adalah malware jenis Trojan Horse, memiliki karakteristik unik di mana untuk tidak mereplika secara mandiri, melainkan menyamar sebagai aplikasi sah. Vektor serangan utamanya bergantung pada teknik social engineering untuk memanipulasi psikologis pengguna agar mengeksekusi program tersebut. Begitu aktif di latar belakang, Trojan akan membuka celah bagi penyerang untuk melakukan injeksi teknis, mengendalikan sistem dari jauh dan mencuri data sensitif secara paten. Yang ketiga ada standar bekas binary pada sistem operasi Windows dikenal sebagai Format Portable Execution atau EXE, yang strukturnya terbagi atas header untuk metadata sistem. Lalu yang kedua ada section sebagai pemilah kode instruksi dan data, serta entry point sebagai titik awal CPU untuk mengeksekusi aplikasi. Pemahaman terhadap komponen-komponen tersebut menjadi dasar untuk memahami teknik dynamic PE injection, sebuah metode yang menyuntikkan kode berbahaya ke dalam memori aplikasi sah yang sedang diproses. Melalui manipulasi pada entry point adalah penambahan section baru. Kode berbahaya dapat berjalan berdampingan tanpa merusak fungsi asli program. Alhasil, aplikasi tetap beroperasi normal secara visual, namun secara laten mengarahkan alur eksekusi menuju instruksi yang telah disiapkan oleh penyerang. Lalu untuk efektivitas serangan didukung oleh integrasi beberapa instrumen utama untuk manajemen payload dan eksekusi. Metasploit Framework berfungsi sebagai platform terkendali untuk mengelola kanal komunikasi antara sistem penyerang dan target, dengan Metapleter sebagai payload canggih untuk memberikan kemampuan kendali pasca eksploitasi secara real-time. Guna meminimalisasi deteksi sistem keamanan, Shelter digunakan untuk injection engine dinamis untuk melakukan pengaburan atau obfuscation dengan menyisipkan payload ke dalam berkas binary tanpa merusak integritas struktur asli aplikasi. Seluruh aktivitas simulasi ini dijalankan di dalam lingkungan terisolasi berbasis VirtualBox untuk memastikan interaksi berbahaya tetap berada di dalam batasan sistem yang terkonfirmasi. Ya, identifikasi ancaman untuk perangkat lunas antivirus seperti Windows Defender menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pertama deteksi statis dan deteksi dinamis berbasis perilaku. Deteksi statis bekerja dengan memindai perangkat saat diam untuk mencari kecocokan sidik jari atau signature fingerprint digital di dalam basis data ancaman. Sedangkan deteksi dinamis memantau proses secara real-time di dalam memori untuk menganalisis aktivitas anomali seperti injeksi memori atau koneksi jaringan tidak lazim. Perbedaan ini menjadi variabel utama untuk efektivitas pertahanan karena aplikasi hasil teknik dynamic PE injection dapat melalui pemindaian statis akibat struktur binary inti yang tampaknya sah namun tetap terdeteksi oleh analisis perilaku saat mengeksekusi payload. Dengan integrasi anti-malware scan interface, Windows Defender memonitor instruksi di memori secara komprehensif dan otomatis mengintervensi aktivitas anomali seperti komunikasi balik dan migrasi proses, hingga berkas yang lolos pemindaian awal tetap dapat dilumpuhkan saat dioperasikan. Ya, berikut adalah tinjauan empiris yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan peneliti pada tahun 2025 dari Kelda Wibowo dengan metode hybrid atau statis dinamis. Nah, hasil utama dari
penelitian mereka adalah 87% malware menggunakan obfuscation, identifikasi API untuk injeksi kode. Nah, relevansi dengan proposal saya adalah dasar teori penggunaan teknik injeksi dan pengaburan kode. Kalau yang kedua adalah peneliti yang bernama Muhammad pada tahun 2023 dengan metode dinamis cukup sandbox. Yang hasil utama adalah Trojan melakukan kontrol jarak jauh menggunakan packer untuk enkripsi kode. Relevansi dengan proposal adalah acuan menggunakan perilaku Trojan dalam menyembuhkan aktivitas aslinya. Lalu yang ketiga ada peneliti yang bernama Manopo dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan metode dinamis. Hasil utamanya adalah Trojan mengubah value registry untuk infeksi sistem. Relevansi dengan proposal saya adalah karakteristik Trojan pada handphone virtual. Lalu yang keempat ada peneliti bernama Afariski dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan metode eksperimental dengan hasil utamanya adalah variasi efektivitas antivirus Windows 10 dengan memblokir aktivitas mencurigakan. Relevansi dengan proposal saya adalah konteks pengujian pada sistem operasi target Windows 10. Ya, metode penelitian yang saya gunakan pertama ada metode 1 adalah mengobservasi terhadap celah keamanan pada Windows dan keterbatasan deteksi antivirus konvensional dalam mengenali teknik injeksi biner dinamis. Lalu yang kedua ada mempersiapkan kebutuhan perangkat keras seperti PC dengan RAM minimal 8GB dengan dukungan virtualisasi untuk menjalankan perangkat-perangkat pendukung seperti Windows 10, VirtualBox, Kali Linux, Shelter, dan Metasploit Framework. Lalu metode ketiga adalah mengumpulkan data primer yang meliputi log hasil injeksi shellcode dan status keberhasilan sesi mata operator melakukan observasi runtime dengan menggunakan alat monitoring seperti Task Manager yang saya gunakan. Lalu metode keempat adalah proses teknis yang meliputi inisialisasi berkas target, injeksi payload dan application via Shelter, validasi teknis pada target Windows 10 dan konfigurasi command control pada Metasploit. Lalu proses penelitian yang pertama inisialisasi dan injeksi. Di sini proses 1 dan proses 2 menggunakan program bernama Shelter. Lalu proses kedua adalah proses injeksi dan application. Di sini adalah tempat di mana program tersebut akan menjalankan teknik pengaburan dan injeksi file program-program berbahaya pada file-file yang sah. Proses ketiga adalah real-time protection pada Windows Defender. Di situ saat file yang sudah terinfeksi atau aplikasi yang sudah terinfeksi mulai masuk ke dalam Windows Defender. Di sini Windows Defender akan mendeteksi tentang malware yang sedang ada di sistem lingkungannya dia. Lalu proses keempat adalah mengonfigurasi listener dengan payload yang sesuai. Di sini menggunakan Metasploit sebagai listener. Lalu proses kelima adalah eksekusi ketika aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ya, hasil penelitian yang saya gunakan adalah di sini kita bisa melihat kalau di interaksi dengan satu, di sini kita bisa melakukan perintah ls atau list pada folder dari Windows tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam folder bernama Minesweeper Windows XP, kita bisa melihat bahwa Shelter ada beberapa program yang ada di sana. Sistem target telah berhasil dikuasai dan peneliti dapat melakukan aktivitas post-implementation seperti pengumpulan data, penangkapan layar, maupun manipulasi sistem berkas secara real-time. Ya, berdasarkan pada hasil pemindahan berkas hasil injeksi pada layanan virus total yang disajikan pada gambar tersebut, dapat ditemukan terdapat dari 70 security vendor, hanya 30 security vendor yang berhasil mendeteksi payload tersebut dengan ancaman label Trojan Minzar. Baik, berikut adalah referensi sumber dari penelitian saya. Baik, sekian dari saya, terima kasih.